tubuh Mbah Mutamakin, dan menjelma menjadi 2 ekor binatang yaitu anjing dan serigala. Binatang tersebut diberi nama Abdul Qohar dan Komarudin. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan mengisahkan kisah tentang karomahnya para wali. Semoga dari kisah ini menambahkan keyakinan dan ketakwaan kepada kita semua. Amin. Di mana Kiai Haji Sahal Mahfudz mengatakan, barang siapa tidak percaya karomahnya para wali, dikhawatirkan akan buruk di akhir hayatnya. Yang pertama kita akan mengisahkan karomahnya Mbah Mutamakin. 1. Nafsu menjelma menjadi anjing dan serigala. Mbah Mutamakin memang sering melakukan riyadoh atau melatih jiwa dengan berpuasa. Hingga pada suatu hari, ketika beliau sedang menjalankan riyadoh dengan tidak makan dan minum selama 40 hari. Menjelang berbuka beliau memerintahkan istrinya untuk memasak makanan yang paling lezat, guna menguji nafsunya. Sebelum makanan dihidangkan, beliau mengikat dirinya pada tiang rumah. Setelah makanan disajikan, nafsu makan dan syahwatnya mulai berontak ingin menyantap makanan yang ada di hadapannya. Akan tetapi nafsunya yang mulai berontak, dikendalikan oleh Mbah Mutamakin dengan segala usaha dan kekuatan. Karena jika nafsu dan syahwat diperturutkan dan dituruti, maka akan membawa dampak yang tidak baik. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Quran Surat Yusuf 53. Atas kehendak Allah beliau akhirnya mampu mengalahkan hawa nafsunya. Seutama-utama jihad adalah melawan hawa nafsunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Nafsu dan syahwat yang dikendalikan tadi akhirnya keluar dari tubuh Mbah Mutamakin, dan menjelma menjadi 2 ekor binatang yaitu anjing dan serigala. Binatang tersebut diberi nama Abdul Qohar dan Komarudin. Kedua, dicoba ilmunya malah menjadi muridnya. Seorang ulama bernama Ki Gedung Gede, bermaksud menguji ilmunya Mbah Mutamakin dengan berbagai pertanyaan. Namun belum sempat menyatakan maksudnya sudah kedua pernyataan bahwa beliau akan berguru kepadanya, karena huruf alif saja beliau tidak tahu. Dan pernyataan tersebut membuat si ulama kaget dan panik, sehingga tidak jadi bertanya. Setelah waktu zuhur tiba, sang ulama pun pamit mau melaksanakan salat zuhur di Masjid Kajen. Ketika selesai salat, ia melihat-lihat karena di dalam masjid. Dilihatnya tulisan melingkar di atas langit-langit masjid dan tulisan pada papan yang terletak di dalamnya. Sang ulama tersebut merasa ilmunya habis, dan tidak setingkat dengan ilmunya Mbah Mutamakin. Segera beliau kembali ke hadapan Mbah Mutamakin dan menyatakan ingin berguru kepadanya. Ketiga, pergi haji di antar jin dan meladang. Mbah Mutamakin ketika melakukan ibadah haji ke tanah suci diantar oleh muridnya dari bangsa jin, pulangnya berpindah ke seekor ikan meladang. Di tengah samudera beliau dibawa oleh ikan tersebut, kemudian didaratkan di sebuah pantai yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemudian bertempat tinggal di Desa Cebolek dan terakhir di Desa Kajen. Di desa inilah beliau menyebarkan agama dengan membuka lapangan pendidikan Islam, untuk mencetak kader-kader guna menyambung perjuangan beliau. Keempat, asal-usul makan Desa Kajen dan bertemunya dengan lelaki tua. Ketika Mbah Mutamakin masih tinggal di Desa Cebolek, pada suatu malam selesai salat Isya beliau melihat ke arah barat ada seberkas cahaya yang menjulang ke langit. Beliau ingin membuktikan ada apa dengan cahaya tersebut. Lalu dicarilah asal keluarnya cahaya, dan sampailah beliau di sebuah gundukan tanah di sebelah barat perguruan Islam Matoliul Falah Kajen.
Disitulah beliau berjumpa dengan seorang lelaki tua bernama Mbah Syamsuddin yang sudah menunaikan ibadah haji. Dan Mbah Syamsuddin ini, atau yang dikenal dengan nama Surya Alam, adalah orang yang pertama menempati desa Kajen. Kemudian Mbah Syamsuddin mempercayakan dan menyerahkan desa Kajen kepada Mbah Mutamakin. Dari peristiwa inilah kemudian desa itu dinamakan Desa Kajen, yang berarti gaji ijen, atau dalam bahasa Indonesia Pak Haji yang tinggal sendirian di Desa Kajen. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan tinggalkan kritik dan saran supaya kami bisa kedepannya lebih meningkatkan video yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe dan komen teman-teman semua membantu kami meningkatkan channel ini. Selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan dengan kisah wali-wali lainnya, baik wali yang berada di Nusantara atau belahan dunia. Tetap stay di sini dan nantikan kisah dari kami. Terima kasih.